Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Asyik, udah gak sabar nih udah masak Slow. bakso. Alhamdulillah. Jadi dari Jatiluhur ke Durenwarso. Cakep. Pagi ini kita sahur makan bakso. Biar beda menunya dong, biar Iya. segar puasa sahurnya. Tapi Bun mau cerita dulu nih. Tadi Apa, Bun? pagi Bun ke pasar Ya. sama temen kan ya. Terus temen bilang, Bun, itu kayaknya pedagang sebelah kok nggak jujur deh timbangannya. Ya, tapi masa Bunda mau bilang, Bang jangan begitu. Sebaiknya gimana sih, kita tegur langsung apa gimana? Kalau lihat dia tegur langsung, dia nasihatin, ingetin. Ya zaman sekarang tahu sendiri, Wi, kalau terjadi sesuatu tuh main hakim sendiri. Bunda takutnya kan nanti Enggak. abangnya dikeroyok. Kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit kenyataan. Astagfirullahaladzim. Bunda salah dong kalau gitu. Iya, kan Allah tuh. Besok balik lagi ke Nah, pasar deh. jadi maha Kita ingetin ya. menyaksikan, iya. Oke. Gitu. Pemirsa udah nunggu. Sama, kayaknya pemirsa juga ada yang makan bakso juga nih ya. Kita sapa pemirsa dulu ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati Allah dan keadaan sehat walafiat. Tetap semangat beribadah puasa, apalagi makan sahurnya bareng kita nih sama makan bakso supaya seger-seger ya. Pulang itikaf kakak sama Abi, Masya Allah. Nah, bagaimana kalau kita sambil bersantap sahur, nanti kita akan bahas seperti contoh yang tadi Bunda sampaikan. Cocok banget nih dengan asma Allah Asy-Syahid. Allah Maha menyaksikan. Nah, tema kita adalah Allah itu menyaksikan segalanya. Nah, ini kita bisa ambil contoh dengan kejadian tadi pagi yang Bunda saksikan bahwa ada pedagang yang kurang jujur gitu. Entah mungkin dari kapan itu dia melakukan hal seperti itu ya. Cocok nggak kita bahas itu nanti? Cok, gali cok, gala gacok. Cocok. Ya, Sebelum kita bahas, gimana kalau kita sahur dulu pemirsa? Yuk, kita sahur dulu yuk. Biar pembahasannya makin semangat nanti. Mau ditambah apa Kak? Allahumma Barik lana, barik fima razaqtana, wa qina adzabannar. Qina adzabannar. Kan suami ya? Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi Bi tentang Bunda menyaksikan ketidakjujuran seorang pedagang. Gitu. Iya. Jadi timbangannya itu nggak jujur. Jadi di dalam Al-Quran pemirsa, ini masalah timbangan, transaksi yang curang, sampai Allah menempatkan nada satu surah. Namanya buat orang-orang yang curang. Namanya surat Al-Mutaffifin. Surat ke-83, juz ke-30. Yang dimana Allah menyinggung dari mulai ayat pertama. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka buat orang-orang yang curang, yang kalau dia menimbang untuk kemaslahatan dirinya selalu dia minta cukupkan. Tapi giliran dia nimbang buat orang lain selalu dia kurang-kurangin. Padahal Masya Allah, Allah ini maha menyaksikan. Makanya dengan bahasan Asy-Syahid ya, di sini Allah maha menyaksikan, betul-betul ingat pesan Nabi 3 macam Bunda, kakak, yang dimana bisa menyelamatkan hamba-hambanya. Salasun munjiyatun kata Rasulullah. 3 macam yang bisa menyelamatkan. Yang pertama, harus tanamkan dalam hati kita pemirsa, fakhasyatullah bisirri wal alaniyah. Takut kamu kepada Allah baik di saat sendirian, di saat menyepi, maupun di saat kita sama-sama atau rame-rame. Kadang dalam praktek keseharian kita suka nggak imbang. Kalau giliran di depan orang, di depan banyak orang, apalagi di shot sama kamera, kemudian kita lihat pengennya kelihatan yang bagus-bagus. Tapi mohon maaf, di saat tidak ada kamera yang nge-shot, tidak ada ya para pimpinan, asal-asalan. Ini Bunda sampai Nabi menyinggung, man ahsana sholata haitsu yarahun nas. Siapa orang yang mendirikan sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya ketika ada yang ngelihat, ketika di-shot oleh kamera, kemudian shopnya mungkin karena jadi imam banyak para pejabat. Masya Allah, betul-betul dia hati-hati, dia tertibkan, dia rapikan. Takbir, udah kayak orang 17 tahun di Mekah. Pasihnya,
Allahu Akbar. Waduh, karena dilihat sama para pimpinan, mertua. biar dia mertua juga. Nah, biar dibilang hafal banyak surah, bahkan hafal 30 juz. Bukan nggak bagus. Ini saya teruskan hadisnya. Intinya sholat maghrib, surahnya Yasin. Ya Allah. Sampai jam berapa selesai? Ya, karena pengen dibilang kasihan makmumnya. Iya. Ya Allah, apalagi di sop kelima tuh ada supir Grab. Nah, udah janjian sama sewanya. Di hati udah kalang kabut. Ya, di cancel dan disewa saya. Ya, di cancel dah. Jadi nggak khusyuk ya. Nah, alhasil diteruskan hadisnya. Tsumma asaha. Kemudian dia jelekkan. Haitsu yakhlu, ketika di dalam kamar menyepi, nggak ada kamera, nggak ada orang, dia asal-asalan. Nah, sholat yang seperti ini pemirsa sampai Nabi menyinggung. Yang seperti itu hakikatnya dia sedang memberikan penghinaan kepada Tuhannya. Alhamdulillah ya Allah. Hati-hati. Jadi yang pertama takut kepada Allah, baik di saat sendirian maupun saat sama-sama rame-rame. Kemudian yang kedua kata Nabi, kan ada 3 tadi, apalagi ya wa al-qasdu fil fakri wal gina. Karena Allah maha menyaksikan, dia punya sikap selamat. Kenapa? Hal yang kedua, al-qasdu, dia selalu bersikap sederhana. Fil fakri wal gina, baik dalam kondisi kekurangan, fakir, maupun dalam kondisi kecukupan. Jadi betul-betul bersikap sederhana. Ya, sehingga orang nggak bisa nebak, nih orang lagi susah apa lagi tenang. Tetap aja dia begitu adanya. Bersahaja ya. Iya. Karena dia tahu Allah mau menyaksikan, nggak perlu kita pamerkan. Misalkan tanah ada di setiap tempat, mobil mentereng pada mengkilat, rumah berderet pada bertingkat, duit yang hitung sampai berlipat-lipat, saking lebaynya istri dandanan alis sampai ngejepat, gitu kan? Nah, nggak perlu kita, orang juga akan tahu. Nah, dia punya sikap sederhana, nggak ketahuan antara susah sama kayaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, menyelamatkan hamba al-adlu fil ridho wal ghadab. Selalu bersikap adil dalam hal kepada orang yang dimana benci maupun kepada orang yang dia sukai. Jadi enggak pandang bulu. Maksudnya gimana? Ya wal adlu, ya dia selalu bersikap adil, ya baik dalam kondisi ketemu sama orang yang pernah menzoliminya, maupun kepada orang yang memang nggak ada masalah sama dia. Ya, Masya Allah, nggak mudah juga sih. Nggak beda-beda. Iya. Nggak mudah juga. Itu semuanya berkaitan dengan yang pernah kita bahas. Penyakit hati juga itu harus dibersihkan dulu ya, supaya tetap kita tuh menghadap kepada Allah nanti sama aja gitu loh. Mau sendiri atau rame-rame, memang begitu. Kalau kita tahu Allah tuh maha menyaksikan, maha melihat. Ngomong-ngomong, mudah-mudahan abang di pasar lagi menyaksikan juga ya. Mulai sekarang jujur bang, timbangannya jangan dikurang-kurangin ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita, obrolan santai kita sambil menikmati santap sahur. Masih di acara Asmaul Husna, kita tengah membahas Asma Allah Asy-Syahid. Ya, Allah Maha Menyaksikan. Dan tema kita adalah Allah menyaksikan segalanya. Nah kakak, coba kakak tolong cari firman Allah dalam Al-Quran yang beberapa. Kita ada sangkut pautnya dengan Asma Allah Asy-Syahid ini. Kak bacain surat Al-Mujadalah ya boleh ya. Sayang. Al-Mujadalah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari itu,
Mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman. Wah, dahsyat ini ya. Allah sendiri loh yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita semua makhluknya di dunia ini. Jadi nanti apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Sementara Allah itu Maha menyaksikan. Makanya sering-sering kita bertobat ya, Bi. Iya dong. Bagaimana, Bi? Kita bahas nih Al-Mujadalah ayat 6. Pemirsa, jadi kalau tadi kakak udah bacakan, semuanya tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Bahkan dari ayat yang lain, kalau kita lihat di mana Raqib dan Atid ya sebagai pesuruh-pesuruh Allah mencatat itu nggak akan pernah luput daripada pengawasannya. Nah, Bunda, kakak ada di dalam kisah 30 kisah teladan Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi mengangkat suatu hikayat yang dimana seorang sahabat Nabi yang padahal ibadahnya terbilang selalu istiqomah ya, berjamaah subuh di masjid. Nah, kemudian sekali waktu beliau tidak datang pagi itu. Nah, kemudian dalam kondisi demikian Nabi menunggu tak kunjung tiba. Akhirnya sampai selesai subuhan tak kunjung tiba. Selesai sudah berzikir, selesai sudah masuk waktu isyraq, akhirnya Nabi memonitor, ngajak para sahabat yang bisa mentabayun, mengkrosek ke rumahnya. Nah, ternyata begitu sampai di rumahnya, perjalanan jauh pemirsa. Itu sampai 3,5 jam baru sampai ke rumahnya. Nah, sampai di rumahnya jalan kaki loh. Berarti. Jalan kaki. Nah, di sini ternyata ditanyalah setelah beri salam keluar keluarganya. Nabi tanya, Sa'ban kali ini absen kemana? Gitu kan, nggak subuhan, kesiangan, sakit, keluarganya sedih, terdiam, minta maaf ya Rasul, Sa'ban udah meninggal dunia. Nah, kakak, pemirsa, alhasil Nabi bertakziah. Selesai Nabi bertakziah, para keluarga Sa'ban memberanikan diri buat bertanya. Karena ada yang unik, sebelum wafat Sa'ban kemarin meninggal dunia, teriak-teriak. Nah, teriakannya diantaranya seandainya bisa lebih jauh, seandainya ada aku berikan yang baru, seandainya aku berikan semuanya. Nah, itu para sahabat melihat keluarganya ini bersedih. Kenapa? Maksudnya apa ya Rasulullah? Teriakan daripada Sa'ban. Akhirnya Nabi membacakan pemirsa, ya ini masalah Allah yang Maha menyaksikan ya. Di surat ke-50, juz ke-26, secara adanya dari ayat 18 sampai ayat ke-22. Nah, yang di sana bunyinya laqad kunta fi ghaflah. Nah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kondisi kamu banyak lagi gagah begini lalai. Tapi begitu kita besok mau meninggal dunia, fakasyafna anka. Allah akan tampilkan semua amal ibadah kita. Nah, lantas mata kamu melihat amalia perbuatan kamu akan melihat dengan begitu tajam dan jelas. Nah, oleh karenanya makanya begitu. Lantas apa ya Rasulullah maksudnya? Setelah Nabi bacakan ini, nah Nabi jawab, Sa'ban pergi pulang 7 jam. Allahu Akbar. Kalau ke masjid. Masya Allah. Nah, begitu lagi mau Allah ambil ruhnya, ditampilkan amal perbuatan mau berangkat ke masjid. Allah Maha menyaksikan, hamba pun dipersaksikan. Makanya begitu diperlihatkan, Sa'ban teriak. Teriak apa? Menyesal. Seandainya bisa lebih jauh. Masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah. Nih kita nih, yang kadang-kadang dari rumah ke masjid, kalau kata orang Betawi mah, jalan mundur masih sampai. Ya saking dekatnya jangan mundur lah. Jalannya ningkring masih sampai. Tapi kadang-kadang mohon maaf, nggak sampai-sampai. Yang udah 7 jam aja pulang pergi, masih begitu diperlihatkan amalia perbuatannya. Teriak, seandainya bisa lebih jauh. Jadi yang kedua tadi? Yang kedua, ya seandainya aku berikan semuanya.
berikan yang baru. Aku berikan yang baru. Ternyata begitu Nabi ditanya, Nabi baca ayat yang tadi ya, surat Qaf ayat kedua-dua, apa kata Rasulullah? Saban kalau ke masjid biasanya pakai pakaian berapa lapis? 2 ya Rasulullah. Dingin. Nah, ya, karena kan Madinah kalau lagi dingin, masya Allah. Alhasil kalau pulang masih lengkap 2 atau berkurang, pakaian luarnya berkurang. Kata Nabi, biasanya di perjalanan ketemu sahabat yang kedinginan, dia lepaslah pakaian luarnya. Kemudian kemarin di saat lagi mau wafat diperlihatkan. Pahalanya tuh Perlihatan, dia akan amal ibadah berbaginya nih. Nah begitu diperlihatkan, teriak Saban, seandainya aku berikan yang baru. Makanya ikhwafillah kalau ngasih ke orang yang betul-betul manfaat, jangan yang udah sekali pakai robek, gitu kan? Yang perfect, apalagi buat guru, buat orang tua. Nah yang terakhir, seandainya aku berikan semuanya. Masya Allah nih, harus semangat ya, harus semangat nih. Allah mau menyaksikan. Jadi ketika Allah buka hijabnya, pahalanya semua ditujukan. Menyesal, luar biasa. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, kok habis sahur malah lemes begitu sih? Semangat dong kak, kan sebentar lagi sholat subuh nih. Nggak tahu nih Bi, beberapa hari ini badan kakak rasanya lemes gitu. Kak, selama puasa itu kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkhasiat untuk tubuh kita. Ini kakak pasti lupa nih, belum minum susu steril 7 kurma. Nih, udah bawain. Iya nih, beberapa hari ini kakak lupa minum susu steril 7 kurma. Pantesan badan kakak kayak kurang seger dan drop. Jangan lupa dong kak, Bunda kan sudah stok loh di kulkas. Susu steril 7 kurma ini minuman yang double khasiatnya karena mengandung kebaikan nutrisi susu steril dan nutrisi buah kurma yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Benar yang Abi bilang itu kak, nutrisi susu steril saja sudah bagus, apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma, jadi double deh khasiatnya. Yuk kita minum, sebentar lagi mau imsak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya, jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau minum susu steril 7 kurma setiap hari. Bener banget ya kak, ada colenak, ada ragi. Cakep. Udah enak, berkhasiat lagi. Susu steril 7 kurma ini cocok untuk sahur agar siap menjalani puasa seharian supaya tidak lemas. Ingat, selama puasa, badan kita harus tetap terpenuhi nutrisinya. Apalagi Abi dan kakak nih lagi banyak kegiatan. Makanya perlu yang double khasiatnya. Tidak hanya untuk sahur bun, susu steril 7 kurma ini cocok juga untuk berbuka. Karena sudah sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, berbukalah dengan kurma. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahu Ibnu Majah wa Nasa'i wa Abu Daud wa Tirmizi wa Imam Ahmad. Yang artinya apabila berbuka salah seorang kamu, maka berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka berbuka dengan air karena air itu mensucikan. Jadi ingat ya, 1 kaleng untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita di Asmaul Husna. Masih tengah membahas Asmaullah Asy-Syahid ya. Allah Maha menyaksikan. Nah tadi kita belum tuntas ya Bi ya. Yang ketiga, seandainya aku berikan semuanya. Apa maksudnya Rasulullah? Saban nanya ke keluarganya Saban, makanan keistimewaannya masa hidupnya apa? Nangis keluarganya karena hanya sebatas makan roti tamis. Yang kalau mau dimakan ya direndam dulu di baskom yang ada airnya biar lembek. Tapi dia punya kebiasaan hebat, pemirsa. Ternyata Rasulullah bilang, Sa'ban begitu kebiasaannya Rasulullah. Tapi beliau punya keistiqomahan dalam berbagi. Maksudnya, ya dia setelah lembek, dipotek dibagi 2. Setengah dibagi tetangganya, setengah dia makan. Ya Allah. Nah, ya Allah, kenapa teriak begitu? Begitu mau wafat, kata Quran tadi surat Qaf ayat 22, semua diperlihatkan. Karena Allah Maha menyaksikan, begitu diperlihatkan amalia ibadahnya, teriak Saban, nyesel seandainya aku berikan semuanya. Allahu Akbar. Ini beruntung kalau menjadi Sya'ban ya, karena luar biasa ibadahnya, terus cara dia memberi kepada sesama. Nah kita belum tahu ya. Kan belajar sekarang. Insya Allah kita belajar setelah. Allah Kenapa sayang? cerita Sya'ban, tapi ada yang mau nanya
dulu ya, Bi ya. Oh iya Dari dong. dulu Boleh, ya. boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Andi izin bertanya Pak Ustadz. Saya punya teman yang selalu mengaku keluarganya sakit parah ataupun kecelakaan demi mendapatkan pinjaman uang Pak Ustadz. Nah, lebih parahnya lagi, ketika kita menagih uang tersebut, dia selalu menghindar Pak. Bolehkah saya memperingatkan teman-teman saya yang lain untuk tidak meminjamkan uang kepada dia? Dan apakah perbuatan saya tadi termasuk mengumbar aib teman sendiri Pak Ustadz? Nah, gimana Bi? Pertanyaannya intinya kalau misalkan ya dia tahu nih temennya suka ngutang-ngutang tapi aduh balikinnya susah banget. Udah gitu dia sering minjemnya sering-sering. Nah, gimana netizen ini boleh nggak sih ngasih tahu ke temen yang lain kalau jangan minjemin ke dia mah susah balikinnya. Apakah itu termasuk ngebuka aib temennya? Ya, jadi pemirsa ada yang membuka aib diperbolehkan. Ya, termasuk yang barusan ditanyakan. Tujuannya bukan apa-apa, untuk menyelamatkan orang-orang lain yang tidak menjadi korban-korban berikutnya. Ya. Jadi ngomong di televisi pun silakan. Khawatir nanti hilangnya kemaslahatan, malah muncul kemudorotan. Begitu. Dan pemirsa, ini kalau orang punya karakter yang begini nih, ya jadi punya kebiasaan paling pinter buat minjem, tapi di hatinya nggak ada niat buat ngebalikin. Nih, tolong dengerin Emang nih. nggak niat balikin ya? Nggak Udah ada kebalikin, kebiasaan ya? gitu. Jadi kebiasaan sampai rela-rela kan untuk beralasan orang tuanya lah sakit keras, ya paman lah, pada boro-boro pamannya sakit, orang tuanya sehat kok, Allah, gitu. Jadi ya entah Allah. foto yang kapan tuh, ya sampai ditampilkan sehingga orang percaya. Tapi dia niat tuh minjemnya nggak niat mau ngebalikin. Nipu tuh. Iya, Sama aja sebenarnya saya baca hadisnya rada serem nih Kak, tapi harus disampaikan. Apa kata Rasulullah? Ayyuma rajulin ya dayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwafiyahu iyahu laqiyallaha sarikon. Muttafaqun alaih. Artinya, orang yang mana saja, jadi bebas siapa saja dah, apapun profesinya, yang dia niat minjem uang, berhutang, tapi dia punya niat untuk tidak mengembalikannya. Iya. Niatnya jelek Bun, nggak mau mengembalikan, maka orang yang seperti itu kelak di yaumil qiyamah bertemu dengan Allah dan posisinya terlihat sebagai maling, sebagai pencuri. Laqiyallaha Hina ya, hina. sarikon. Alhamdulillah. Maka berjumpa kepada Allah di yaumil qiyamah sebagai levelnya pencuri. Alhamdulillah. Ini bukan dalam arti kata meminjam uang saja loh, pakaian, meminjam barang apa saja. Ada tips nggak sih Bi atau doa mungkin yang bisa kita tuh sadar bahwa mau berbuat apapun, ingat astagfirullah, Allah menyaksikan. Ya. Astagfirullah, Allah menyaksikan nih. Tawadu atau misalnya ya Allah jangan sampai aku riya, jangan sampai aku sombong, jangan sampai aku berbohong, jangan sampai aku mencuri. Ya, jadi ikhwah fillah, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, doanya singkat, tapi bagus kalau kita amalkan dan kita minta kepada Allah supaya diselamatkan dari hal-hal yang tadi kita bahas. Ya. Karena jujur, ya Allah Maha menyaksikan. Yang seperti kita bahas Asmaul Husna kali ini. Kakak, Bunda coba ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir Tohir lisani lisani minal kizbi minal kizbi wan nifaq. wan nifaq. Allahumma ya Allah Ya Allah, tahhir tahhir, bersihkanlah bersihkanlah lisani lisani lisanku ini lisanku ini minal kizbi minal kizbi daripada sifat dusta dari sifat dusta wan nifaq wan nifaq dan sifat penyakit orang-orang munafik. dan sifat orang-orang munafik. Amin, Allahumma amin. Ini diamalkan pemirsa ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari segala penyakit hati, dari segala kesombongan dan sifat-sifat tercela. Kita harus bisa mengamalkan sebagai makhluk Allah asma Allah asyahid. Jadi Allah mau menyaksikan dimanapun kita, apapun kita, siapapun kita, sedang berada dimanapun kita yakin bahwa Allah memandang kita, Allah sedang melihat kita ya. Ketika kita sedang sholat pun, padahal kita sedang ibadah ya. Iya. Tapi kalau kita niatnya ingin dinilai orang, ingin dipuji orang, itu yang tadinya niatnya ibadah, jadi nanti dicoret sama malaikat. Aduh, insya Allah Bi. Ada pantun nggak? Ada pantun? Ya, ikhwafillah rahimakumullah, orang tajur ziarah ke keramat. Cakep. Ketemu si Ahong digigit ulat. Aduh. Orang yang jujur dia pasti selamat. Amin. Orang yang bohong pasti kualat. Aduh, nggak mau Kak ya? Nggak mau ya? Kita saling mengingatkan selalu. Abi, Bunda, semuanya. Kita harus saling mengingatkan bahwa insya Allah kalau kita selalu berbuat baik, kita selalu ingin yang terbaik melakukan di dunia ini,
Karena kita tahu Allah menjadi saksi langsung atas segala perbuatan kita selama di dunia ya. Insya Allah kita akan kembali lagi nanti di episode yang akan datang dengan tema yang berbeda. Masih di acara kesayangan kita Asmaul Husna bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.